Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kipas Channel. Eh, Bapak Ibu guru atau siapapun yang melihat video ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang ilmu yang mungkin nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Terkhusus untuk Anda semuanya, Bapak Ibu guru yang mengajar saat ini karena ada pandemi COVID-19, sehingga kita harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh, ataupun ke depan karena gambarannya masih sangat menakutkan, ada virus-virus baru, varian baru, jadi kita harus lebih kreatif lagi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang salah satu model pembelajaran baru yang baru hits dan banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru. Sebenarnya mungkin kita sudah pernah melakukan ini, tetapi mungkin kita tidak mengenal ini pembelajaran apa ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mohon untuk dibantu untuk subscribe channel ini, klik tombol merah agar channel ini berkembang. Oke, baiklah Bapak Ibu guru atau semua yang melihat video ini, saya akan sedikit share tentang model pembelajaran baru yang mungkin tepat saat ini kita gunakan pada masa pandemi, yaitu pembelajaran model SOLE, SOLE, atau kepanjangannya Self Organizing Learning Environment. Saya pokoknya sulit bacanya, nanti diulangi lagi ya. Apa sih sebenarnya pembelajaran SOLE itu ya, atau Self Organizing Learning Environment? Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas mandiri yang bisa dilakukan oleh siapapun dari manapun dengan menggunakan media internet atau aplikasi pintar lainnya. Jadi sarana utamanya adalah internet. Ini pas banget dengan kondisi kita saat ini, di mana pembelajaran yang kita lakukan dengan daring atau dengan jarak jauh. Kalaupun Anda sudah menggunakan atau melaksanakan blended learning, pastinya juga ada siswa yang di rumah. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan mereka? Kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan pembelajaran agar efektif sesuai dengan apa yang kita, atau sesuai dengan yang digariskan sesuai dengan silabus dalam pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Kalau saya di pembelajaran sejarah, maka yang saya titik beratkan adalah hal-hal yang bisa mereka pelajari, bisa menggugah semangat untuk mengobati rasa ingin tahu mereka tentang sejarah. Nah, kalau di pelajaran Anda silahkan nanti dicari-cari ya. Sekarang apa yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan model SOLE ini ya. Yang pertama adalah jaringan internet, karena ini pembelajarannya adalah pembelajaran dalam jaringan, maka yang dibutuhkan yang paling utama adalah jaringan internetnya. Kita harus memastikan bahwa jaringan internet itu ada, oke ya. Yang kedua, kita harus mampu untuk mengajak siswa kita berpikir kreatif dan inovatif. Artinya kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk memaksimalkan pemikiran mereka agar menemukan hal-hal baru yang kita berikan di awal sebagai pancingan agar mereka mencari sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan silabus pembelajaran yang kita buat. Yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan waktu belajar yang tepat untuk mereka. Kapan kita berikan, kita harus tahu apakah sesuai dengan jadwal atau pada saat kita memberikannya di penugasan kita, mungkin menggunakan Google Classroom atau dengan WA, mungkin begitu ya. Menggunakan metode terbaik. Nah, ini Bapak Ibu guru saya yakin punya cara yang bagus ya. Salah satunya dengan ini kan gitu, dengan model SOLE ini. Yang kelima yang paling pokok atau penting adalah kita harus mampu mengajukan pertanyaan yang menantang mereka untuk mereka berusaha mencari informasi apa sih yang harus mereka cari dari internet. Nah, gitu. Jadi kita harus mampu memancing mereka agar mereka tumbuh rasa ingin tahunya. Begitu. Yang keenam adalah kita harus membiasakan, atau kita bisa membiasakan peserta didik kita untuk mengulas temuannya dengan bahasa mereka sendiri, dengan kreativitas mereka sendiri. Artinya inilah kemerdekaan belajar ya, atau merdeka belajar kalau sekarang seperti itu. Dan yang terakhir adalah setelah mereka melakukan
atau mencari sesuatu yang kita ajukan dari pertanyaan tadi. Yang terakhir adalah kita harus memberikan apresiasi. Setidaknya kita harus memeriksa apa yang telah mereka lakukan dengan memeriksa tugas yang kita berikan kepada mereka. Ini adalah bentuk penghormatan, penghargaan pada mereka. Apresiasi itu penting. Kita tidak hanya memberikan hanya memberikan tugas tanpa kita mengevaluasi, itu kasihan siswa-siswi kita, gitu ya. Kemudian model SOL ini akan banyak sekali manfaat yang bisa mereka dapatkan. Jadi model pembelajaran SOL itu memiliki banyak manfaat dari berbagai macam artikel atau yang pernah dilakukan oleh para peneliti begitu. Itu minimal ada 5 manfaat yang bisa mereka temukan atau mereka alami dari pembelajaran model SOL ini. Yang pertama adalah kita bisa meningkatkan pengetahuan literasi. Artinya mereka, para siswa itu bersemangat untuk membaca. Jadi dari apapun, di internet atau mungkin dari buku juga bisa. Begitu. Yang kedua, kita bisa menumbuhkan keingintahuan siswa. Kehausan setiap individu untuk mengetahui itu bisa tercapai dari pembelajaran ini. Jadi bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk terus menggali informasi yang mungkin penting bagi mereka. Yang ketiga adalah mereka bisa berpikir kreatif. Artinya banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menemukan sesuatu yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat adalah selain berkomunikasi secara verbal, mereka juga bisa meningkatkan kemampuannya berkomunikasi secara tulisan. Dari mana asalnya? Ya dari sumber-sumber yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah ini akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus ya. Ini manfaat yang dalam jangka panjang adalah ini akan membiasakan para siswa kita, para peserta didik kita untuk biasa mencari sendiri secara mandiri apa yang ada dalam benak mereka, sesuatu yang ingin mereka ketahui dan mereka akan melakukan ini. Dan ini kalau dipraktekkan terus-menerus, kita akan menyadari bahwa pembelajaran mandiri dengan model SOL ini memberikan banyak manfaat. Tidak hanya saat ini, tapi juga nanti ke depannya dalam kehidupan yang sebenarnya. Mungkin itu share saya kali ini dengan model pembelajaran SOL. Sekali lagi, model ini sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru, terutama yang PNS, untuk meningkatkan nilai indeks untuk kenaikan pangkat dengan PTK dan sebagainya. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan ya. Jadi silakan dicoba Bapak Ibu guru. Banyak sekali artikel-artikel tentang pembelajaran model SOL ini. Jadi silahkan, ini kesempatan kita untuk menambah literasi kita, kemudian kreativitas kita selama pandemi ini masih ada. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.